آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون والمتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, keimanan dan Islam sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid ini guna melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salawat tetap kita haturkan kepada junjungan dan besar kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, Khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Hadirin rahimakumullah. Puasa pada hakikatnya adalah meninggalkan syahwat nafsu yang hukum asalnya mubah di luar puasa. Syahwat nafsu tersebut diharamkan untuk sementara waktu, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dan setelah itu dihalalkan kembali. Oleh karenanya, puasa seorang tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dalam segala keadaan, bukan hanya saat berpuasa. Ibadah puasa adalah salah satu manifestasi ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwat nafsunya di siang hari untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan karena taat kepadanya kemudian berbuka dan kembali memenuhi syahwat nafsunya saat malam tiba, juga untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan karena taat kepadanya ia tidak meninggalkan syahwat nafsunya kecuali dengan perintah Tuhannya, dan tidak kembali memenuhi syahwat nafsunya kecuali dengan perintah Tuhannya. Jadi dalam dua keadaan tersebut seorang hamba menaati perintah Tuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya sungguh disayangkan ketika orang berpuasa dari syahwat nafsunya yang diharamkan sementara waktu saat berpuasa, namun ia tidak menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah dalam segala keadaan, baik saat berpuasa maupun di luar puasa. Demikian pula orang yang berpuasa dan menjauhi syahwat nafsunya yang diharamkan sementara waktu saat berpuasa, namun ia berbuka dengan makanan atau minuman yang haram atau melakukan perkara haram lainnya. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaysa Allahi habahun fi an yada'a ta'amaha." Yang maknanya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu lebih ringan daripada sabar menghadapi siksanya. Karenanya hendaklah kita jaga perut kita dari memakan makanan atau minuman yang haram waktu berbuka. Hendaklah kita jaga mata kita dari melihat yang haram. Kita jauhi perkataan kotor
yang diharamkan, seperti berbohong, ghibah, membicarakan aib seorang muslim yang memang benar apa ada padanya tanpa ada sebab yang diperbolehkan oleh syarak di belakangnya. Hendaklah kita jaga pendengaran kita dari mendengar omongan yang haram didengar. Juga kita cegah anggota-anggota badan kita yang lain, seperti tangan dan kaki, dari perbuatan-perbuatan maksiat, dosa, dan perbuatan yang makruh. Demikian pula, hendaklah kita menahan diri dari perbuatan keji, pertengkaran, percekcokan, dan perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innama saumu jannatun fa iza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wa la yajhal wa innimruhu qatalahu aw satamahu qal yaqul." Maknanya, sesungguhnya puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggunya atau mencacinya, maka hendaklah ia berkata, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW juga berbicara tentang dua orang perempuan yang saat berbuka puasa membicarakan keburukan orang lain. Baginda Nabi bersabda, yang artinya, sesungguhnya kedua perempuan ini menahan diri dari apa yang dihalalkan Allah bagi keduanya dan berbuka dengan apa yang diharamkan bagi keduanya. Salah satu dari keduanya duduk menemani temannya dan keduanya memakan daging-daging manusia atau berbuat ghibah. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Laisa siyamu min ta'ami wassarabi, innama siyamu min lawi warafasi." Yang maknanya, puasa yang sempurna tidak hanya menahan diri dari makanan dan minuman, melainkan menahan diri dari perkataan-perkataan dan perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban. Masyiral muslimin rahimakumullah, sebagian ulama seperti Imam Ghazali membagi tingkatan orang-orang yang berpuasa menjadi tiga. Beliau berkata dalam Ihya Ulumuddin, "Ketahuilah bahwa puasa itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, puasa orang-orang umum. Yang kedua, puasa orang-orang khusus. Dan yang ketiga, puasa orang-orang yang terkhusus. Puasa orang-orang umum adalah mencegah perut dan kemaluan dari memenuhi syahwatnya. Yang kedua, puasa orang-orang khusus, dan ini adalah puasa orang-orang soleh, adalah mencegah mata, telinga, lidah, tangan, kaki, dan semua anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang ketiga, sedangkan puasa orang-orang yang terkhusus adalah puasanya hati dari tekad-tekad yang buruk dan pikiran-pikiran duniawi, dan mencegahnya dari segala hal selain Allah secara total. Berbuka dalam puasa seperti ini adalah dengan berpikir tentang selain Allah dan hari akhir, dan dengan berpikir tentang dunia. Ini adalah tingkatan para nabi, siddiqin, dan muqarrabin. Karena ini adalah menghadapkan semangat, tekad kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan kualitas puasa dan tingkatan orang-orang yang berpuasa inilah sebagian ulama salaf berkata, yang artinya yang paling ringan adalah meninggalkan minuman dan makanan. Sahabat Jabir bin Abdullah berkata, "Jika engkau berpuasa, maka hendaklah telinga, mata, dan lidahmu berpuasa dari berbohong dan perkara-perkara yang diharamkan. Jangan sampai engkau menyakiti tetangga. Hendaklah engkau dihiasi dengan kewibawaan, kehikmatan, dan ketenangan di hari puasamu. Dan jangan engkau jadikan hari puasa dan tidak berpuasa sama." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian
khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah menganugerahkan taufiknya kepada kita, sehingga puasa kita termasuk dalam bagian puasa orang-orang yang khusus, dan bahkan termasuk puasa orang-orang yang paling khusus. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.